kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Sebelumnya mari kita tenangkan hati. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, urapi setiap kami Tuhan. Pakai kami untuk memuji menyembah Engkau. Layakkan kami untuk menaikkan pujian dan syukur kami pada Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami muliakan. Hanya Engkau yang kami senantiasa bersyukur. Kami berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara, menjaga kami, dan Tuhan sudah memberkati kami, memberi kami kesehatan, kekuatan baru Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Seberapa kami yang ada juga Tuhan, kami datang Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan, dan menangkap setiap benih firman itu Bapa, urapi setiap kami Tuhan. Pakai kami dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Jelikan kami untuk dapat mengerti, menangkap setiap berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan Yesus. Baik tim praise and worship Tuhan, para pelayan mesbah Tuhan, multimedia, dan juga Tuhan Yesus YouTube Tuhan, bahkan juga asyir kolektan Tuhan, soundman Tuhan, semua Tuhan ikat dengan tali kasih-Mu Tuhan, sehati sepikir untuk lebih lagi Tuhan dalam melayani Engkau Bapa. Dan kami percaya kuasa Tuhan turun atas tempat ini, memberkati setiap kami, memberkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang di tempat ini Tuhan, bahkan juga mereka yang masih dalam perjalanan Tuhan sertai, Tuhan jagai dan Tuhan lindungi sampai tiba di tempat ini tanpa kurang satu apapun Tuhan. Pada saat ini juga kami serahkan hamba-Mu Tuhan sebagai penyambung lidah-Mu Tuhan, menjadi ungkapan isi hati Tuhan. Pakai hamba-Mu Pastor Juli Tuhan di belakang kemuliaan Tuhan, sehingga bukan dia lagi tapi Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapan kuasa Tuhan mengalir Tuhan Yesus. Semua talenta-talentanya juga Tuhan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga bersyukur juga untuk mereka jemaat-jemaat yang di dalam YouTube juga Tuhan, berkati mereka juga Tuhan. Mereka dapat menangkap setiap benih firman itu juga Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pada akhirnya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini, kami tabiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu? Haleluya. Kita berkumpul di sini untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kami berkumpul memuji.
yang benar. Semangat banget nih, pemusik-pemusiknya luar biasa. Tuhan kirimkan orang-orang yang luar biasa bersama dengan kita. Bukan karena buat memudah kita, tapi karena cintanya Tuhan buat kita. Kalau kita sampai hari ini boleh ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini untuk menyambut firman Tuhan.
Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidup kami, sia-sialah usaha kita tanpa seizin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sia-sialah usaha
sesuatu apapun juga yang kami bangun tanpa Engkau Tuhan, semua itu akan sia-sia. Mari Tuhan, Engkau yang beracara di dalam kehidupan kami, Engkau yang beracara juga di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kau berkati, Kau lengkapi, bahkan Kau sempurnakan segala kekurangan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, pelayani ke dalam tangan-Mu. Berkati dan urapi hamba Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan, sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Biar menjadi rema dan menjadi berkat untuk setiap semua yang ada di tempat ini. Kami ucap syukur Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini luar biasa ya pujiannya ya. Saya baru tahu Lina suaranya bagus banget. Sampai direkam sama Pastor Andi. Gitu. Nggak lama pasti nongol di Instagram. Sampai bisa tampil nggak? Ya, hari ini kita bersyukur ya Bapak Ibu. Semua yang hadir di tempat ini adalah keluarga GBRJM semua. Amin ya. Ya, hari ini saya akan menyampaikan bahwa kasih. Tadi ada kendala sedikit dengan streaming. Kasih Allah di tengah tradisi. Bapak Ibu semua, kita dalam waktu dekat ke belakang, kita baru merayakan apa yang masih fresh. Ya, ada Valentine, bener. Ada Imlek ya, gitu. Nah, apa sih yang kita dapatkan dari misalnya kita bisa contoh Imlek. Apa yang kita dapatkan dari Imlek? Pertama yang kita dapatkan apa? Imlek adalah sebuah budaya. Benar? Ada apa lagi di Imlek? Ada ampau, ya. Ada apa lagi Bapak Ibu? Ada sukacita, barongsai, ada naga, ada bakwan, ya, babi hong semuanya gitu. Ya, itulah satu kegiatan budaya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah sering muncul kita sebagai orang Kristen. Sebenarnya boleh nggak sih orang Kristen boleh nggak sih orang Kristen merayakan budaya? Gitu. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Juga kalau sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita men-screeningnya budaya yang sesuai dengan firman Tuhan dan tidak gitu kan? Nah, yang pertanyaan selanjutnya, apakah tradisi budaya bertentangan dengan iman Kristen? Itu kan menjadi pertanyaan-pertanyaan, betul? Yang ketiga, apakah kita harus menolak semua simbol budaya? Nah, padahal budaya itu baik atau tidak? Ada baik, ada tidak. Contoh satu budaya yang baik apa? Budayakanlah hidup sehat misalnya. Benar kan? Ya. Dilarang membuang sampah di tempat ini dan jadikanlah budaya dalam hidup kita. Ya, itu salah satu contohnya. Maka tema kita hari ini adalah kasih Allah di tengah tradisi. Next. Dalam bacaan kita hari ini kita baca bersama Bapak Ibu 1 Yohanes 4 ayat 19. Jadi hari ini saya akan coba membawakan khotbah topikal. Ya, kita baca bersama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Makna ini sederhana Bapak Ibu semua. Ya, tapi amat dalam. Ayat ini menegaskan bahwa kasih yang kita punya itu bukanlah inisiatif dari kita sebagai manusia. Jadi kasih yang kita miliki, yang kita bisa impartasikan kepada setiap orang, itu adalah melainkan respon kita terhadap Allah yang lebih dahulu dinyatakan melalui karya penebusan Kristus. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, kita bilang, saya hidup dengan kasih loh, karena Kristen identik dengan kasih. Tapi kita tidak bisa hidup di dalam penebusan, menghargai apa yang sudah Kristus lakukan, itu tidak mungkin dia akan melakukan sesuai dengan iman Kristen. Amin Bapak Ibu. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Jadi tidak mungkin kasih itu di dalam kekristenan timbul kalau orang tersebut tidak bisa menyatakan dan menghargai penebusan Kristus di dalam dirinya. Orang yang tidak kenal Kristus bisa nggak mengasihi orang lain? Bisa.
Tapi kasih di dalam Kristus pasti biasanya tidak akan punya maksud yang lain. Maksud lain ada, tapi tidak punya maksud yang negatif. Tapi kebanyakan orang di luar Kristen, pada saat dia mengasihi, pasti dia akan ada embel. Ada sesuatu, apa yang menjadi keuntungan buat saya, gitu Bapak Ibu. Ya, di dalam bacaan selanjutnya, di dalam surat 1 Yohanes ditulis kepada jemaat yang sedang mengalami krisis. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes secara keseluruhan, itu ada satu krisis, ada satu keadaan yang tidak baik pada waktu itu. Muncul ada namanya ajaran Gnosticism, dan orang-orangnya disebut Gnostik. Orang yang mengajarkan bahwa keselamatan hanya melalui pengetahuan rahasia dan bukan melalui iman kepada karya penebusan Kristus. Jadi gini, hanya orang-orang yang berpengetahuan dia yang bisa diselamatkan. Di dalam 1 Yohanes, kalau kita baca keseluruhan, ada satu kondisi seperti itu. Nah, apa yang menjadi, mohon ekonya bisa kecilin ya. Apa yang menjadi ajaran di dalam Gnostik tersebut? Yang pertama adalah dualisme. Jadi mereka percaya bahwa roh itu baik dan materi itu jahat. Ya, tubuh dianggap rendah, hanya jiwa yang penting. Jadi begini Bapak Ibu, bahwa roh itu diciptakan Allah sempurna. Pada saat dia masuk ke dalam tubuh kita, dia terjebak dalam sesuatu yang tidak sempurna. Dia anggap bahwa tubuh kita adalah fana, bahwa tubuh kita adalah kegagalan suatu struktur kosmik di dalam pembentukan, gitu loh. Ya Bapak Ibu, jadi kita ini dianggap bahwa kita ini tersesat gitu loh, orang-orang tersesat. Ya, orang-orang tersesat di dalam tubuh ini, roh jiwa roh yang tersesat di dalam tubuh. Nah, ajaran kedua adalah keselamatan melalui pengetahuan rahasia. Jadi mereka mengajarkan bahwa hanya orang tertentu yang menerima pengetahuan khusus yang bisa diselamatkan. Jadi kalau orang mau diselamatkan, dia ada caranya ternyata. Dia harus tahu ada sesuatu apa gitu loh. Ya. Jadi gambarannya bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus lalu diselamatkan, tetapi kita harus tahu kode-kode rahasia rohani. Gitu loh. Jadi orang-orang yang bisa tahu kode rahasia itu, dia bisa diselamatkan. Ngeri nggak Bapak Ibu? Jadi keselamatan bisa dipelajari kalau kita mengetahui kodenya, mengetahui sandinya gitu. Ya. Jadi mereka mengajarkan di dalam diri manusia bahwa di dalam diri manusia itu ada percikan ilahi yang terjebak di dalam tubuh. Lalu hanya dengan memahami rahasia kosmik, tentu jiwa itu bisa melewati lapisan-lapisan langit setelah mati. Jadi keselamatan dianggap seperti lulus ujian spiritual yang tidak semua orang tahu materinya. Ngeri nggak Bapak Ibu? Di ajaran Gnostik, hanya orang yang mengerti bagaimana dia tentang dirinya itu yang akan diselamatkan. Makanya kalau seandainya ada pengajar yang berkata begini, sebenarnya setahu loh, ada cara lain keselamatan itu selain Alkitab diajarkan, ternyata ada ajaran lain gitu loh. Nah itulah Gnostik Bapak Ibu. Jadi ada pendapat-pendapat, ada sesuatu yang dia yakini, itulah cara keselamatan yang benar. Jadi kalau sesuatu yang diajarkan keselamatan di luar Alkitab, itulah Gnostik. Amin saudara. Jadi ini harus dihindarkan. Yang ketiga adalah penolakan inkarnasi sejati. Artinya apa? Banyak kelompok Gnostik menolak bahwa Yesus benar-benar menjadi manusia. Mereka menganggap Yesus hanya tampak seperti manusia. Jadi dia nggak percaya inkarnasi gitu loh. Bahwa Yesus ada, dia hadir di dalam dunia itu hanya seperti manusia, gitu loh. Ya, jadi dia hanya seperti gambaran saja. Makanya di abad tersebut bapak-bapak gereja menolak. Loh, bagaimana dengan bukti penyaliban dia, gitu loh. Ya, keselamatan penebusan yang dilakukan di kayu salib, kalau dia hanya sebagai gambaran samar-samar, loh penyaliban itu siapa? Seperti itu. Makanya aliran Gnostik ditolak. Jadi ada satu kondisi seperti tersebut Bapak Ibu. Nah, pada saat itu jemaat itu menjadi bingung. Ada yang merasa rohani karena apa? Orang yang merasa lebih rohani
Dia karena apa? Dia mempunyai pengetahuan lebih. Gitu. Tetapi kehilangan kasih. Maka Rasul Paulus menegaskan bahwa iman Kristen bukan hanya sekedar sebuah doktrin benar. Karena apa? Iman Kristen itu adalah memang doktrin yang benar. Ya. Jadi jangan hanya memahami, oh iman Kristen doktrin benar, tapi harus ada respon kedua kita sebagai umat percaya. Yang kedua apa? Iman Kristen adalah respon kasih kepada Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Ya, amin Bapak Ibu. Bagaimana respon kita kepada Allah? Ya, kalau kita hanya memahami bahwa oh doktrin itu sebenar, kita lakukan ini, kita lakukan itu, yang kita lakukan apa sesuai dengan doktrin kekristenan, terus kita merasa kita sudah akan diselamatkan. Salah Bapak Ibu. Tapi harus dilengkapi bahwa kita harus bisa merespon kasih Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Amin Bapak Ibu semua. Ya, sampai sini lebih memahami. Hari ini kita belajar dulu Bapak Ibu. Next. Jadi Bapak Ibu, next Samuel. Jadi pada hakikatnya kasih Kristen itu bukan produk budaya. Ya Bapak Ibu. Jadi budaya bisa kita merasa begini, besok Imlek ya, Imlek kita harus melakukan seperti ini, begini, bahkan kita harus berbagi. Saya ambil contoh hari ini Imlek Bapak Ibu, karena kurang lebih saya memahami, karena saya dulu pelaku Imlek, gitu kan. Karena memang kan masih ada keturunan ya, turunan Chinese yang melakukan Imlek. Sampai sekarang juga masih melakukan, tapi apa yang harus saya lakukan di dalam saya mengikuti budaya tersebut? Seperti itu. Jadi saya pun melakukan, tapi apa yang saya lakukan di dalam Imlek itu? Ya, jadi yang pertama adalah kasih Kristus bukan produk budaya. Terkadang kita sebagai orang kita melakukan budaya berulang-ulang. Pada saat waktunya Imlek kita lakukan budaya Imlek. Kita melakukan memberi apa segala macam. Bahkan ada satu keyakinan, kalau saya memberi supaya apa? Supaya rezeki saya bertambah. Supaya waktu saya memberi, saya semakin diberkati. Seperti itu. Ya, artinya apa? Kasih yang Tuhan masuk bukan hasil dari budaya. Budaya merasa waktu dia tidak melakukan, dia merasa bersalah. Ada satu hukuman di dalam diri dia. Kamu tahun ini kayaknya apes ya gitu loh. Kenapa? Waktu Imlek nggak berapa ampau yang kamu kasih? Saya lupa ngasih ampau karena pas Imlek saya ketiduran seharian. Gitu loh. Ya, kasihan banget itu loh. Ya, sengaja. Nah, yang kedua adalah kasih bukan hasil dari tradisi. Tradisi kita banyak tradisi yang bagus-bagus ya, yang mempunyai dia memberi dan dalam hal-hal baik. Tapi harus kita ketahui bahwa di dalam kekristenan kasih yang kita miliki bukan juga hasil dari tradisi, bukan dari turunan orang tua kita. Karena dia melakukan tradisi tersebut, akhirnya kita melakukan terus, gitu loh. Ya. Yang ketiga, kasih adalah respon kepada karya penebusan Kristus. Ya. Jadi kasih itu harus atas dasarnya adalah karya penebusan Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi apa yang menjadi inti di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 adalah identitas kita bukan ditentukan oleh budaya, tetapi oleh kasih Allah. Kalau kita bisa memahami di sini, maka kita memandang budaya itu bisa lebih universal. Ya ada kan kadang-kadang kita nggak mau gitu loh. Itu budaya, nggak mau saya Imlek, gitu. Iya. Dan ini sangat sering ya saya mendengar gitu kan. Nggak mau budaya Imlek itu identik dengan naga, dia bilang. Naga itu iblis. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita dikasih amplop gambarnya naga, diambil nggak? Ambil dong. Dia bilang, loh kenapa diambil? Naganya saya tolak tapi isi perutnya saya ambil. Ya kan begitu. Nah, apa sih? Ya. Jadi Bapak Ibu, disinilah kalau kita memahami sampai titik ini, kita bisa melihat budaya itu bisa secara universal. Ada nggak sebenarnya budaya? Jadi gini, budaya itu sebenarnya kan implementasi dari kasih Kristus juga. Ada juga faktor-faktor dari Alkitab yang ada kesamaan. Benar Bapak Ibu? Ya. Next, jadi bagaimana Allah dan budaya di dalam Alkitab? Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 22 sampai 33, kita baca Bapak Ibu bersama ya.
Dua-dua, 1, 2, 3. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa di dalam hal kamu sangat beribadat pada dewa-dewa." Ayat 23. "Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat-lihat barang-barang pujaanmu. Aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya, Paulus berusaha untuk memperkenalkan siapa Allah yang tidak dikenal tersebut, yaitu adalah Mesias. Ya Bapak Ibu, Bapak bisa berarti baca selanjutnya di Kisah Rasul 17 ayat 22 sampai selesai. Di sini menunjukkan bahwa budaya kekristenan itu tidak anti budaya sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, jadi Paulus nggak menghancurkan tuh altar-altar orang Athena, ya. Tapi Paulus berusaha ingin menjelaskan, dibaca ayat selanjutnya, menjelaskan siapa sih Allah yang tidak kamu kenal itu, gitu. Ya, yang kedua, ia tidak memulai dengan kecaman, "Oi, kamu salah, kamu begini, masuk neraka kamu," gitu. "Kamu nggak sesuai dengan firman Tuhan dan segala sesuatunya." Bukankah selama ini kita selalu mendengar hal seperti itu? Ya Bapak Ibu, kita melihat suatu budaya yang lagi dilakukan dengan baik, berbagi. Karena itu atas dasar budaya, kita langsung menganggap itu sesat. Padahal di dalam proses budaya itu ada berbagi, ada saling mengasihi, ada saling menolong, ada saling memberi. Ya, karena didasari dengan budaya, akhirnya kita bilang apa? Sesat. Sudah tidak mau melihat gitu loh. Tidak mau melihat apa sih yang ada di dalam prosesi tersebut. Ya, misalnya ada satu prosesi, saya belum lama bicara dengan Pak Gembala, cerita juga tentang budaya gitu kan. Ada satu budaya di Jawa, kalau seandainya orang yang baru menikah ya Pak ya, yang menikah ya, anak yang akan menikah, orang tua itu akan memberi suapan terakhir. Nah artinya apa? Suapan terakhir itu. Nah itu kan budaya kan. Bagus gak itu Bapak Ibu? Iya, setelah kita mengetahui maknanya, kita baru bisa memahami. Ternyata itu menyatakan bahwa begini loh, ini adalah suapan terakhir, ini adalah berkat terakhir ya Pak ya, tanggung jawab terakhir yang saya berikan kepada anak. Selanjutnya apa? Engkau menjadi tanggung jawab suami kamu, kau menjadi tanggung jawab, engkau akan bertanggung jawab atas diri kamu sendiri gitu. Tapi waktu kita melakukan budaya tersebut, kalau kita tidak mau memandang secara universal, kita akan bilang sesat ya, orang itu budaya ya gitu. Tradisi nyuapin anak, itu kan apa nggak sesuai kita. Padahal ada filosofi. Hari ini tanggung jawab saya sebagai orang tua berakhir, dan kau akan bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Karena apa? Akan terjadi estafet lagi. Dia punya anak, dia lakukan tersebut gitu loh. Ya, kan filosofinya bagus kan? Benar Bapak Ibu ya. Kita bisa pahami ya, kita coba memandang suatu budaya itu dengan secara universal. Nah, di dalam Paulus menegaskan pada pasal 23, Allah yang tidak kamu kenal, dia yang kuberitakan pada kamu. Bapak Ibu baca di ayat tersebut, bagaimana Paulus memperkenalkan tentang Allah yang tidak kamu kenal namanya, yang dia adalah Mesias tersebut Bapak Ibu. Next. Dari semua penjelasan di atas artinya apa? Bahwa Injil tidak selalu menghancurkan budaya. Ya, sangat ngeri loh. Karena saya sebagai orang Kristen yang militan gitu, segala budaya hancurkan. Ada gambar Hanoman, ada patung Hanoman, hancurkan, tidak sesuai budaya, tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, Bapak orang Jawa itu budayanya pakai kain kemben dan kebaya. Tahu ya Bapak Ibu, kebaya dan kain kemben ya? Karena itu tidak sesuai Alkitab, apa mau kita suruh dia copot? Kan enggak gitu loh, ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah, tapi Injil harus menembus dan memurnikan budaya, ini yang paling penting. Ya, jadi bagaimana Injil yang kita ada kesempatan waktu kita masuk di dalam suatu komunitas budaya atau tradisi, bagaimana kita harus bisa menembus dan memurnikan budaya tersebut. Misalnya begini, ada satu budaya juga di Jawa. Kalau seandainya pada saat mereka ingin menanam padi, mereka biasanya berdoa kepada Dewi Sri kan, ya. Nah mereka melakukan ritual-ritual tuh.
ada padi, ada apa gitu. Waktu kita masuk ke dalam mereka, ayo kita menjadi satu jembatan dong, buat memperkenalkan mereka kepada Kristus. Kita ajarkan, kita murnikan, kita beri satu pengertian firman Tuhan. Ayo sebelum kita menanam, kita tetap berdoa, tapi kita mulai berdoa pada Kristus. Benar kan? Itu suatu yang baik kan? Suatu yang positif kan? Kita mulai memperkenalkan tersebut. Banyak kok budaya-budaya yang bergeser gitu loh, Bapak Ibu. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan, budaya-budaya banyak yang bergeser, bahkan berkombinasi dengan agama. Benar kan? Ada apa? Ada kejawen yang kolaborasi dengan agama tertentu di Pulau Jawa. Benar ya? Sudah juga ada wiwitan yang berkolaborasi dengan agama itu. Bisa sebenarnya Bapak Ibu. Ya, bagaimana yang penting kita datang tidak secara eksklusif. Kita datang dengan menolak, kita datang dengan misalnya, oh ini haram, nggak boleh gitu loh. Ya Bapak Ibu, kita tidak masuk dengan seperti itu. Coba kita lihat Imlek, kita coba menganalisa, kita bicara hari ini tentang Imlek. Next, simbol-simbol tentang Imlek. Ya Bapak Ibu, ada 2 gambar, bisa diperhatikan di sebelah sini. Ya Bapak Ibu ya. Sudah? Ya. Ini kaisar Bapak Ibu, bukan suhu. Kalau suhu dukun Bapak. Ya, ini kaisar. Ya, pertama adalah simbol-simbol dalam budaya Imlek. Kita melihat di dalam tradisi atau apapun juga selalu ada berkaitan dengan simbol, betul ya Bapak Ibu ya? Yang pertama dengan Imlek misalnya, ada simbol naga. Sebenarnya naga itu bagus nggak sih? Naga itu sebenarnya sudah ada sebelum kelahiran Kristus. Sudah diyakini oleh bangsa-bangsa Asia. Dari Cina dan setiap negara selalu punya, gitu diyakini. Nah, naga itu sebenarnya simbol apa sih? Naga simbol kuasa, simbol otoritas, simbol kemakmuran dan berkat, simbol kekuatan dan bijaksana, simbol keberuntungan. Di dalam kerajaan Cina, seorang raja itu waktu dia memakai baju kekaisaran, pasti ada gambar naga. Dan orang yang bukan kaisar tidak boleh memakai baju dengan gambar naga, karena itu punya terah tinggi gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi nggak sembarangan orang. Karena apa? Itu adalah simbol otoritas kekuasaan, simbol seorang raja gitu loh. Ya Bapak Ibu. Berbeda dengan yang di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri adalah naga yang digambarkan di dalam Wahyu 12. Ya. Terkadang kita langsung antipati begini. Pada saat kita mendengar kata naga, kita langsung tolak. Tidak Bapak Ibu. Lihat Wahyu 12, baca dengan teliti. Apa yang ada di dalam Wahyu 12? Ada simbol 7 kepala. Di dalam naga yang kita lihat pada umumnya, kepalanya 1 Bapak Ibu. Ya. Ada 7 kepala melambangkan kelengkapan kuasa dan sistem pemerintahan dunia yang dipakai iblis. 7 kepala melambangkan apa? Pada saat itu Yohanes melihat ada 7 kekuasaan besar. Ya, bukannya naga secara sebagai hewan, tapi itu simbol gitu. Itu menggambarkan apa? Mesir, Asyur, Babel, Media Persia, Yunani, Romawi dan kuasa dunia yang berkuasa saat itu. Ya Bapak Ibu. Jadi harus dipahami. Jadi kita pahami dulu gitu loh. Oh, di dalam waktu saya mendengar, waduh ini naga, saya udah tolak gitu. Ternyata di dalam Wahyu 12 itu menggambarkan kekuatan bangsa-bangsa yang berkuasa hari itu, saat itu. Ada gambaran 10 tanduk juga Bapak Ibu lalu baca di dalam Wahyu 12, menunjukkan pada kekuatan politik dan otoritas dunia. Ya. Ada juga 7 mahkota menunjukkan bahwa klaim kekuasaan, bahwa mereka adalah 7 bangsa yang menguasai saat itu. Ekor menyeret sepertiga bintang, menunjukkan bahwa ada terjadi pemberontakan. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud di dalam Yohanes hari itu adalah menggambarkan kondisi politik waktu itu, saat itu. Ya. Jadi kita dalam membaca Wahyu kita harus hati-hati Bapak Ibu. Ya, jangan terlalu wow gitu loh. Padahal di dalam Wahyu 12 itu berbicara tentang apa? Bapak Ibu ada yang tahu bicara apa? Wahyu 12 bicara tentang apa? Penghiburan.
tentang kemenangan. Di dalam Wahyu 12 ada beberapa perikop, dalam perikop 12 naga dikalahkan. Ya. Di dalam perikop 10 nyanyi kemenangan. Terus di dalam perikop ayat ke-13 naga memburu perempuan itu. Dan selanjutnya. Padahal di dalam Wahyu 12 itu bicara tentang penghiburan. Tapi kenapa kita umat Kristen fokusnya kepada naganya? Gitu. Ya, padahal ayat Wahyu 12 itu bicara kemenangan Mesias yang akan datang. Mesias sudah datang kan? Dia sudah mati, sudah menebus kita, dia sudah menang gitu loh. Nah ini dia bicara tentang apa? Kehadiran Mesias dan Mesias menang. Sudah itu doang sebenarnya. Ya Bapak Ibu, sekarang kita membuka satu pikiran gitu loh. Jangan kita terpucuk naganya gitu, enam-enamnya. Kita fokus dong dengan kemenangannya. Ya, ambil bagian kita di situ. Amin Bapak Ibu. Kalau kita masih seperti orang gini loh, kita berantem menang, tapi kita pikirkan kalau gua kalah gimana ya? Aduh kalau gua kalah tadi, aduh hancur. Duh, Bapak udah menang kok gitu loh. Ngapain mikirin kalahnya? Ya, Bapak Ibu, amin. Oke, next. Ada hal-hal lain. Next juga. Mundur satu dong. Mundur lagi. Maju satu. Ya, maju mundur dulu. Ada hal yang lebih diperingatkan oleh Yesus daripada tradisi. Bahkan seakan-akan itu menjadi saingan berat. Maju satu sampai. Ya, jadi sebenarnya gini, Yesus justru memikirkan sesuatu, ada hal lain yang lebih berat sebenarnya daripada yang kita bicarakan naga, simbol, tradisi. Ya Bapak Ibu. Di dalam Matius 6 ayat 24, Matius 6 ayat 24 kita baca ya Bapak Ibu bersama ya. Judulnya gini, Allah disandingkan dengan Mamon. Jadi gini, saya mau menggambarkan sebentar Bapak Ibu. Saya mau menggambarkan Allah tidak pernah cemburu dengan iblis. Ya. Tapi Allah cemburu dengan Mamon. Ya, bisa ditangkap di situ Bapak Ibu. Kita baca di dalam Matius 6 ayat 24. Karena apa? Allah tidak pernah bicara antara aku dan iblis, tapi antara aku dan Mamon. Kita baca dalam Matius 6 ayat 24. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, ya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Allah tidak pernah berbicara kau tidak bisa mengabdi kepada aku dan iblis. Di dalam Lukas juga sama Bapak Ibu, kita baca bersama Bapak Ibu ya. Jangan saya sendiri. Ya, 3, 2, 1. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. 2 kali diingatkan. Ya, Bapak Ibu ya. Yang menarik yang tadi saya bilang bahwa Allah tidak pernah menyandingkan dirinya dengan iblis, tapi dia menyandingkan dirinya dengan Mamon. Berarti dahsyat gak Mamon itu? Bisa Allah itu bisa itu loh, apa? Saingi. Bisa merasa disaingi loh sama Mamon. Ya, ada duit gak di sini? Duit, Mamon itu duit Bapak Ibu. Ya, cuma 5.000 Bapak Ibu. Allah menyatakan loh, hanya ini bisa menyaingi beliau, menyaingi Allah, ya Bapak Ibu. Di dalam Kolose 2 ayat 15, Alkitab menyatakan iblis itu telah dikalahkan. Kenapa? Karena Allah tahu iblis itu sudah kalah gitu loh. Makanya dia tidak menyandingkan dirinya dengan iblis. Kita baca dalam Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Di dalam Ibrani 2 ayat 14 pun nyata. Ayo kita baca 3:21. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Artinya apa? Iblis sudah dikalahkan Bapak Ibu. Ya, tapi mengapa perkataan Yesus akan menunjukkan saingan atau musuh seimbang
adalah Mamon, bukan iblis gitu. Kenapa? Iblis sudah dikalahkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Mamon dapat ditempatkan sebagai tuan alternatif di dalam diri manusia. Ya, oleh manusia, kata mengabdi itu menunjukkan adanya loyalitas dan kepemilikan hati. Jadi pada saat kita terikat dengan Mamon, kita itu mengabdi. Ya, kalau saat kita sudah mengabdi pada Mamon, tidak mungkin kita mengabdi pada Tuhan yang satunya lagi. Tidak mungkin ada kedua Tuhan. Tidak akan bisa mengabdi pada Allah. Amin Bapak Ibu. Hanya Mamon yang bisa membuat manusia lupa kepada Tuhan. Nah, terus bagaimana peran iblis? Iblis tahu itu celah yang dipakai. Dia akan mendomplengi hal tersebut, Mamon tersebut. Akhirnya apa? Kita bekerja lupa diri. Kita bekerja keras mengumpulkan Mamon. Kita menggunakan Mamon dengan tidak bertanggung jawab. Ya, pusing, kita dugem, kita apa? Kita punya semuanya. Dan akhirnya Tuhan dilupakan. Amin Bapak Ibu. Dahsyat ya Mamon itu ya. Yesus dahsyat. Tapi harus ingat, kalau Tuhan bilang, Tuhan menggambarkan ada dua Tuhan dan tidak bisa mengabdi. Kalau kamu mau sama saya, jangan sama Mamon. Kalau kamu sama Mamon, pasti tidak bisa mengabdi pada saya. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan simbol yang dahsyat yang akhirnya membuat iman kita berpindah waktu kita masuk di dalam satu tradisi tradisi tertentu. Tapi uang bukan hanya sebagai simbol, tapi uang sendiri bisa menjadi simbol hati kita terpikat gitu. Ya Bapak Ibu. Amin. Amin ya. Jadi waktu kita lebih toleransi dengan budaya, kita mulai memahami nih. Kita kembali kepada Imlek tadi, Bapak Ibu. Ada warna merah. Itu adalah simbol perlindungan ya. Next. Mundur satu dulu. Ada angpau, simbol berbagi berkat. Ada makan bersama keluarga, simbol rekonsiliasi. Awal tahun baru, simbol pembaruan. Itu kan semua sesuai Alkitab. Itu hal yang baik nggak? Waktu ada angpau, kita simbol sebagai berbagi berkat. Di Alkitab diajarkan untuk berbagi nggak? Diajarkan ya Bapak Ibu ya. Makan bersama, rekonsiliasi. Hendaklah kita semua hidup berukun. Kan sesuai ya. Artinya kita bisa mengambil gitu loh. Ya, hal positif. Pertanyaan kan, apakah semua itu bertentangan dengan iman kita? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Selama itu sejalan dengan Alkitab, dalami dulu, kenali dulu, baru kita memahami gitu loh. Ya seperti tadi kan, suapan terakhir, kalau kita orang sambil jalan melihat apaan sih tradisi gitu kan, disuapin, wah itu nggak bener itu pasti masuk neraka itu, ya. Tapi kalau kita pahami apa sih filosofinya, akhirnya kita memahami, oh gitu, ya Bapak Ibu. Yang menentukan keimanan kita bukanlah simbolnya, yang menentukan iman kita adalah maknanya, ya. Sebagai orang percaya, kita tidak menyembah simbol. Jadi kenapa kita harus takut pada simbol? Kita tidak percaya pada warna merah. Kita percaya pada darah Kristus yang berwarna merah. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Next. Namun kita harus melihat hal-hal positif. Ya, kebersamaan keluarga sejalan dengan nilai Alkitab. Menghormati orang tua, ada nggak 10 perintah Allah? Ada menghormati orang tua? Sejalan nggak dengan Alkitab? Sejalan ya, sesuai dengan perintah Tuhan ya. Berbagi berkat, sejalan nggak? Ya, kita akan berbagi. Nah, kalau kau memberi, ya seperti itu. Mengharapkan tahun baru, selaras nggak dengan Alkitab? Selaras. Harus ada pembaruan di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Jadi masalahnya bukan pada budaya lagi Bapak Ibu, tapi masalahnya adalah pada hati kita. Bagaimana kita merespon gitu loh. Ya, budaya tersebut. Kalau kita mau ikut dalam budaya itu, ternyata memang harus bakar sesuatu dan kita harus menyembah-nyembah, ya kita harus screening di situ. Apa yang menjadi jembatan yang terbaik ya, supaya saya dapat menyadarkan mereka gitu, membawa mereka kepada hal yang baik. Amin. Next. Mengapa ada orang Kristen yang anti dengan tradisi? Next. Yang pertama adalah kadang kita orang Kristen takut kompromi. Ya, saking takutnya akhirnya kita tidak mau masuk, tidak mau mengenali.
tidak mau tahu gitu loh. Pokoknya tutup mata udah itu pokoknya sesat gitu loh, ya. Jadi ada rasa kekhawatiran bahwa dengan ikut dalam suatu tradisi, seseorang sedang menurunkan standar imannya. Nanti kalau saya ikut itu, berarti saya udah nggak Kristen, nggak murni dong, gitu loh. Ya, padahal kita kan mau mengambil nilai positifnya, menjadi jembatan. Ada penginjilan, kita bisa memberitakan kebenaran firman di tempat itu. Yang kedua adalah ada rasa takut sinkretisme. Sinkretisme adalah mencampur ajaran sehingga kebenaran izin nggak murni. Oh, nanti kalau saya ikut itu nanti campur-campur jadi gak murni dong Alkitabnya gitu loh, firmannya. Cari, kalau tradisi itu mengajarkan memberi, apa yang salah? Gitu loh, ya. Kecuali kalau Bapak Ibu disuruh minum, dimakan buah bunga kantil. Tahu bunga kantil Bapak Ibu? Ya ngerti ya. Bunga kantil biasanya yang ditaruh buat sesajen. Ya, biasanya kalau pelaku ingat ya, sekarang udah lama nggak melakukan, makanya ada Yang ketiga adalah takut kehilangan identitas iman. Jadi ada kekhawatiran bahwa ketika seorang ikut di dalam tradisi budaya, dia merasa bahwa jati dirinya dalam mengikut Kristus menjadi kabur dan tercampur gitu loh, ya. Terus padahal identitas orang percaya tidak ditentukan oleh simbol luar dan kebiasaan budaya, melainkan oleh relasi yang hidup dengan Kristus dan ketaatan pada firman. Next. Di dalam 2 Kolose 2 ayat 8, Rasul Paulus mengingatkan jemaat, ya, mengingatkan jemaat agar tidak ditawan oleh filsafat dan ajaran-ajaran kosong yang bersumber pada tradisi manusia. Kita baca Bapak Ibu ya, 1, 2, 3 ya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi mengingatkan bahwa supaya kita jangan ditawan oleh ajaran-ajaran turun-temurun gitu loh. Jadi gini, kalau seandainya kamu makan jangan di depan pintu misalnya, itu agak familiar ya Bapak Ibu ya. Sering dengar kan? Kalau kita memahami itu sebagai sesuatu yang mistis, kenapa nggak boleh makan depan pintu? Ya, karena takut nanti katanya kalau udah itu ada roh yang lewat gitu, kesambet. Saya dari kecil saya diingetin begitu. Nanti kesambet loh makan di depan pintu gitu loh. Padahal kalau filosofi kita pelajari, karena gini kan, kalau anak-anak tuh kalau makan di pintu itu kan kalau dibilang begini, jangan makan di sini, bandel gitu loh. Makanya dia bilang begini, jangan di sini, ntar kesambet loh. Waktu dikatakan sambet, dia menjadi takut nggak? Takut. Tapi kalau kita memahami filosofinya, jangan di situ, ganggu orang lewat gitu loh. Ya, benar kan? Kalau orang lewat di situ kesandung, nasi kamu jatuh, sayang gitu loh. Nasi udah habis babnya, nggak ada lagi gitu kan. Ya Bapak Ibu. Tetapi di dalam Roma 14 ayat 56, Rasul Paulus mengingatkan yang paling penting di sini Bapak Ibu. Mengingatkan penting dalam hati kita. Kita baca ini Bapak Ibu. Roma 14 ayat 5 dan 6. Ayat 5 ya, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting ya daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu gini, ada orang begini, hari yang baik itu hari baik hari apa Bapak Ibu? Hari ini. Udah nggak bisa dijebak ya. Ya kalau ada seseorang berkata begini, hari yang baik hari Senin. Pastor Randi bilang yang baik hari Selasa. Ya sudah, nggak ada masalah. Dan kita tidak bisa menghakimi musyrik loh, menganggap hari Senin baik, Selasa nggak baik. Enggak. Kalau itu yang dia yakini dan ada syukur pada Kristus, dan dia meyakini, ya sudah nggak apa-apa gitu loh. Ya, jangan itu menjadi suatu pertentangan. Benar, yang paling bagus hari apa Pastor Randi? Harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Ya. Oke, next ayat 5-nya. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukan untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukan untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur pada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukan untuk Tuhan, ia juga mengucapkan syukur pada Allah. Kamu mau makan, kamu tidak mau makan, kalau itu ada ucapan syukur, gak ada masalah gitu loh.
Ya, jangan terjadi suatu pertentangan gitu loh. Jadi ini mengajarkan bahwa jangan mempersoalkan perkara yang bukan inti keselamatan. Kalau kita sesama orang Kristen bicara masalah Senin, Selasa yang baik, Jumat Kliwon, Kamis Pahing, Selasa Legi gitu. Paham ya Bapak Ibu itu ya? Enggak ya? Ya, salah lagi saya. Ya, sudah nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu loh. Ya, dan kita tidak boleh menyesat-nyesatkan orang tersebut. Oh kamu lebih, kalau saya mau puasa mau malam Jumat, ya jangan, ya biarin saja, nggak ada masalah gitu loh. Ya Bapak Ibu, yang terutama bukan aturan tetapi sikap hati kepada Tuhan. Jelas dinyatakan di dalam ayat 5 dan 6, sikap hati kepada Tuhan. Jika seorang melakukan untuk Tuhan dengan ucapan syukur, ia berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya kita bisa memahami hal tersebut, kita bisa memahami bahwa semua hari baik. Kenapa? Pastor Gideon meyakini Senin, Pastor Cerlang Selasa, Bu Nora Rabu, Pastor Andi Kamis. Ya sudah, kenapa kita yakin semua baik gitu? Kenapa kita harus bertentang? Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ukurannya bukan tradisi, melainkan motivasi dan kesetiaan kita kepada Kristus. Ya, ada nggak ucapan syukur? Ada nggak kesetiaan? Mau hari Senin, mau Selasa. Apalagi kalau kita bilang gini, doa yang paling bagus adalah jam 5 sore. Pernah dengar nggak seperti itu? Doa yang paling bagus itu jam 3 pagi, kita bilang. Saya pernah dengar seperti itu Bapak Ibu. Ada hamba Tuhan yang bilang, doa yang paling bagus adalah jam 3 pagi. Saya nggak ngerti kenapa. Tapi yang pasti waktu jam 3 pagi saya berdoa, saya nggak akan kondisi fit. Karena orang saya masih ngantuk gitu loh. Tapi kalau saya punya keyakinan jam 7 doa yang terbaik buat saya, boleh nggak? Boleh, nggak usah dipertentangkan. Kalau itu dipertentangkan, itu akan menjadi tradisi. Kenapa? Pada akhirnya doa yang paling bagus adalah jam 3 pagi gitu loh. Ya Bapak Ibu. Coba kita refleksi pada next kita merefleksikan semua ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah bahwa kita jangan takut pada budaya. Takutlah jika kita kehilangan kasih Kristus, ya, kasih Tuhan. Jadi kasih Allah lebih kuat, harus lebih kuat daripada tradisi. Kalau seandainya kita takut dengan tradisi, berarti yang lebih kuat siapa? Tradisi. Ya, ingat, waktu kita masuk dalam tradisi, kita harus menjadi jembatan, gitu loh. Kita harus memurnikan bagaimana kita mengenalkan Kristus di dalam tradisi tersebut. Jika kita hidup di dalam kasih, kita tidak akan terseret oleh budaya. Ya, jadi Bapak Ibu tetap nggak boleh makan, tetap kan sampai hari ini pasti nggak pernah makan di depan pintu kan? Ada nggak yang masih duduk jongkok di pintu gitu makan? Enggak kan? Nggak ada kan? Loh, berarti menentang budaya kan? Gitu. Bukan, karena saya sudah tahu itu salah gitu. Ya, Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah menjadikan budaya sebagai jembatan, bukan penghalang. Ya, jangan kita menjadi eksklusif gitu loh. Melihat budaya itu salah. Kita melihat budaya Dayak, itu menentang dari kekristenan. Budaya Jawa itu bertentangan dengan kekristenan. Akhirnya apa? Engkau tidak bisa mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingat Jawa dimenangkan dengan gamelan. Ya, Bapak Ibu tahu kan bagaimana saudara kita menginjilkan kebenaran yang mereka yakini, menginjili kebenaran yang mereka yakini dengan apa? Gamelan. Diajak berkumpul, ya. Apa? Berkumpul mereka, diajak komunikasi, diajarkan. Kita bermain gamelan bersama. Akhirnya apa? Mau bikin jadwal pertemuan, akhirnya terikat. Ya Bapak Ibu, itu kan menjembatani, memurnikan. Ya kalau kita sudah, waduh gamelan ini, mentang-mentang gamelan sebelum dipukul dibakarin dupa, kita jangan melihat dupanya, tapi kita melihat gamelan ini bisa nggak sebagai jembatan. Terkadang kita sudah mau menyangka sudah, nggak bener ini gitu kan. Ya, Bapak Ibu, bukankah mereka yang harus kita kenalkan Kristus? Amin. Ya bapak-bapak di sini kan, ibu-ibu di sini sudah kenal Kristus ya. Tinggal memperdalami aja kan. Tapi mereka karena kemenyan satu, karena hal-hal yang klinik yang kita nggak klinik, akhirnya kita menghindar. Saya nggak jiwa tersebut. Ya, Bapak Ibu ya. Imlek harus menjadi kesempatan apa sih? Kita dalam mengunjungi keluarga, ya, mengampuni, memberkati, bersaksi tentang Kristus. Ada nggak itu momentum? Itu kan menjadi suatu momentum yang baik.
Waktu kita berkumpul kan, sudah lama nggak ketemu lu Ci, gitu loh. Ya kok, gimana nih kabarnya gitu, bisnis gimana gitu. Lu gereja mana gitu. Lu tau nggak, ponakan lu udah jadi pendeta lu. Wah, nah, kita jadi momentum ya, rekonsiliasi gitu loh. Kita berkumpul. Akhirnya apa? Kita mengikat janjian, kita bikin konser keluarga yuk gitu loh. Siapa lagi? Catat lagi. Oh ternyata ada saudara kita namanya Koniko gitu kan. Gitu. Dia udah lama tuh gak kenal Tuhan. Telepon gitu kan. Kan banyak gitu loh, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa bersaksi di situ. Ya, Koniko. Yang ketiga adalah uji tradisi dengan firman, bukan dengan ketakutan. Mana yang bertentangan dengan firman? Waktu kita mau masuk dalam budaya Jawa, kita belajar gamelan yuk misalnya. Tapi sebelum itu mereka ada baca apa? Ada suatu kliniknya. Jangan kita pikirkan kliniknya itu gitu loh. Bukankah roh kita lebih kuat? Amin Bapak Ibu. Kenapa sih kadang-kadang kita selalu yakin roh saya lebih kuat daripada roh yang ada di muka bumi ini. Bahkan dengan dahsyat loh, firman berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertekuk lutut yang di langit, di atas bumi maupun di bawah bumi. Waktu kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 3 alam menanti apa perintah kita. Kita punya otoritas begitu besar, tapi ngelihat kemenyan segede gini, kita sudah takut, gitu loh. Hadapi, ya, gitu. Saya tuh kalau seandainya jalan-jalan ke Jawa gitu kan, Feli tahu, saya kayak gitu-gitu mungkin karena memang saya dulu kecil kan di Jawa ya. Nah, jadi hal-hal begitu saya nggak terlalu fanatik gitu. Karena saya nggak mau, sudah tahu gitu loh, bagaimana dulu saya mengaktifkan roh itu, bagaimana saya sekarang kok saya udah nggak peduli dengan hal tersebut. Jadi waktu saya di situ saya percaya ada kuasa yang lebih kuat di dalam diri kita. Saya pernah ketemu satu teman gitu loh, dia tekan sini saya nggak ngerti gitu, ditekan sama dia kenceng gitu, sakit saya bilang, sakit saya bilang, kenapa? Ada satu kekuatan di dalam diri kamu, dia bilang. Apaan saya bilang? Saya nggak tahu gitu loh. Ada, dia bilang. Terus dia langsung nyambungin dari klinik. Ini kayaknya keturunan kamu, nenek kamu ada orang pintar ya gitu loh. Ada inilah. Tapi dalam hati saya berbahasa roh itu kan. Ini Yesus dan Kristus yang hidup dalam diri saya. Tapi yang saya ingat tekanan dia kenceng banget. Gitu. Dulu hati sakit kalau itu. Ya. Bagaimana kita menyaring tradisi dengan netral? Ya, Bapak Ibu, itu paling penting. Ya, yang baik kita maknai ulang. Ingat, yang baik kita maknai ulang di dalam terang Injil, Bapak Ibu. Ya, jadi mulai hari ini kita coba memandang suatu budaya tradisi itu dengan lebih terbuka. Karena apa? Ada potensi kita untuk memenangkan jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Amin. Ya, amin ya. Ingat, tadi saya sudah ingatkan. Penginjilan pun bisa melalui tradisi. Tradisi apa sih? Kalau kita bilang melalui tradisi, bukannya kita masuk dalam tradisi. Di situ ada apa gitu loh? Oh, ada tari-tarian. Ya kita belajar tarian. Kita berkumpul dengan mereka, buat jadwal pertemuan. Kita menyampaikan di waktu kesempatan ada. Kita menyampaikan benar firman Tuhan. Akhirnya firman itu terus sampaikan. Ya Bapak Ibu, mulai hari ini sudah nggak melihat tradisi dengan antipati ya. Tapi kita coba melihat secara dengan universal. Kenapa harus takut dengan tradisi? Ternyata mamon atau uang itu lebih bahaya daripada tradisi. Tuhan tidak pernah menyandingkan diri dengan mamon. Tuhan tidak pernah menyandingkan dirinya dengan iblis. Tuhan tidak pernah menyandingkan dirinya dengan tradisi. Tuhan tidak pernah menyandingkan diri dengan budaya. Tapi Tuhan menyandingkan dirinya dengan mamon. Karena mamon itu sangat berbahaya, Bapak Ibu. Itu yang lebih bahaya sebenarnya. Amin Bapak Ibu, demikian firman Tuhan kiranya menjadi berkat buat kita yang mendengarkan dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan perjamuan kudus Bapak Ibu, akan sakramen perjamuan kudus yang mengundang pemusik. Bapak Ibu sudah menerima roti dan anggur? Sudah menerima semua, ada yang belum menerima?
Kalau sudah menerima, Bapak Ibu bisa baca, ada tulisan ayat di roti tersebut. Kita imani dan kita yakini bahwa ini Tuhan berbicara melalui ayat tersebut. Saya menerima bahwa dalam Amsal 4 ayat 11, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin kau di jalan yang lurus. Amin Bapak Ibu ya. Ya, silakan dibaca masing-masing. Apakah semua sudah mendapatkan? Bapak Ibu, sebelum kita melakukan sakramen, tentunya kita harus layak di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, mungkin ada sakit hati, ada kekesalan kepada pasangan, kepada keluarga, kepada siapapun teman saudara, minta ampun Bapak Ibu. Supaya apa? Kita layak menerima tubuh dan darah Kristus. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28, baiklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari Bapak Ibu, kita masing-masing mengkoreksi diri kita. Kita berdoa kepada Tuhan, minta ampun supaya tubuh dan darah Kristus ini layak untuk kita minum. Berdoa ya Bapak Ibu. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Daya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Sekali lagi kita akan Tuhan yang besar. bumi. Daya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Mari jemaat yang terkasih, kita sama-sama angkat roti dan cawan yang ada di tangan kita di hadapan Tuhan. Allah Bapa di surga yang kami kenal dan panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau memberi putra tunggal kesayangan-Mu kepada kami dan umat-Mu yang berdosa ini. Roti dan anggur ini menunjukkan pada tubuh dan darah Kristus. Berkati roti dan anggur perjamuan kudus di tangan kami ini, agar menjadi alat anugerah-Mu bagi kami. Mari kita turunkan roti dan anggur yang ada pada tangan Bapak Ibu Saudara, dan ikuti ucapan ini bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosa. Oleh korban Yesus aku percaya, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, dan segala kutuk.
Oleh korban Yesus aku percaya, aku menerima pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, pemulihan, kesembuhan, kemenangan, kelimpahan, berkat di dalam Tuhan Yesus. Oleh korban Yesus aku percaya, aku menerima diriku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan segenap hidup dengan kasih selama-lamanya. Saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Angkat roti di tangan kanan Bapak, Ibu, Saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita angkat ini menunjuk pada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari kita angkat anggur di tangan kanan Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Anggur yang kita angkat ini menunjuk pada darah Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyatakan ucapan syukur kita pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih segala apapun yang kami miliki Tuhan tidak sebanding dengan apa yang telah Kau berikan pada kami. Sedemikian kami menghargai dan mengagumi Kau Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah ini yang mengingatkan akan penderitaan-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk tubuh dan darah yang telah Kau berikan ini Tuhan, yang memberi kehidupan di dalam diri kami Tuhan, yang membawa kami ke dalam kebenaran untuk
untuk kami pun bersatu di dalam meja perjamuan bersama dengan Engkau kelak. Terima kasih juga Tuhan untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami ucap syukur, hamba sudah menyampaikan sesuai dengan keinginan hati-Mu Tuhan. Biarlah semua ini rema Tuhan, dan kami percaya Tuhan segala firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan kembali dengan sukacita dan rema dalam kehidupan setiap kami mendengarkan. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pastor Juli. Tuhan Yesus memberkati layanan Pastor Juli dan keluarga. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh diingatkan kembali Tuhan akan kasih-Mu, akan kebaikan-Mu, melebihi dari apapun di bumi ini Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu Pastor Juli, berkati dalam pelayanan pekerjaannya, keluarganya Tuhan. Istri anak-anaknya, pekerjaannya Tuhan, buat berhasil dan beruntung di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberkati Tuhan pelayanan di tempat ini. Berkati Tuhan setiap kami memberi dengan sukacita. Kiranya apa yang kami tabur pada hari ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan yang memperlebar pemberitaan firman Tuhan di Indonesia dan Jakarta. Terima kasih Tuhan, berpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi. Shalom. Sekali lagi shalom. Nah, kita dong semangat. Puji nama Tuhan. Kami AGB Aceh mengucapkan banyak terima kasih untuk hambanya yang sudah diutus Tuhan mengungkapkan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Pastor Suhu Julsat. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga untuk semua yang terlibat di dalam ibadah minggu ini. Tim musik, kami mengucapkan terima kasih untuk semua pemain musik, WL, singer, multimedia, dan juga sound system atau kameramen. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti sore kita akan datang lagi ke ibadah ini. Kita akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pastor Gideon Sutrisno Jalur. Itu kebakasannya. Sorry. Nanti kita akan dilayani juga berjamuan kudus sore hari. Puji nama Tuhan. Dan juga Bapak Ibu, jangan lupa untuk minggu depan ibadah kita sore hari kita ada pembicara tamu, Pendeta Reza. Bukan.
beliau mantan artis yang juga pernah masuk di ya dunia hitam lah ya. Dan jadi nama Tuhan akhirnya ditangkap Tuhan dan dipakai Tuhan juga. Jadi bawa saudara Anda, keluarga besar semua untuk mendengar firman di tempat ini. Penuhi tempat ini saudara sampai di bawah. Karena udah penuh di atas. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Juga kita jangan lupa berdoa untuk kerinduan kita memiliki gedung. Kita masih berusaha untuk mencapai atau mencari gedung yang Tuhan mau kita sampai di mana. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Anda tidak bisa membantu dengan dana, Anda bisa bantu dengan doa. Ya, jadi mari kita satukan iman percaya kita berdoa. Anda bisa berdoa di rumah, juga bisa berdoa di sini hari Sabtu. Siapapun Anda, kami tetap membuka pintu untuk sama-sama sehati kita berdoa. Ya, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus buat kebenaran firman. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Berkati dalam usaha pekerjaan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, istri, anak-anak semuanya Tuhan, seisi rumah daripada hamba-Mu. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa yang beliau sampaikan. Biarlah setiap firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Maka menjadi rema dalam kehidupan kami. Kau juga memberkati semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian Tuhan untuk melayani Engkau. Begitu juga Tuhan Yesus, berkat itu selalu ada, tercurah bagi setiap anak-anak-Mu yang melayani Engkau. Kau juga berkati jemaat-Mu di tempat ini, jemaat yang setia, jemaat yang selalu merindukan berkat daripada Tuhan. Engkau juga memberkati mereka dalam usaha pekerjaan. Saat ini jemaat Tuhan yang terkasih, arahkan pandangmu pada Tuhan. Terima dengan iman dan aminkan setiap berkat yang diucapkan bagimu. Diberkatilah engkau keluar masuk rumahmu. Diberkatilah engkau dalam usaha pekerjaan. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan selalu sertai. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan selalu buat berhasil. Anak-anak dan cucu-cucumu tidak ada satupun yang dibiarkan meminta-minta, karena Tuhan sudah sediakan bagi mereka semuanya. Dan saat ini terima dengan iman. Bagi engkau kaum perempuan, diberkatilah buah kandunganmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya engkau akan terus naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan saat ini terimalah anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan